Seandainya aku dikriminalisasi orang, dalam ceramah ada yang keseleo lidah, tersalah sedikit, rupanya diviralkan orang, ditangkap orang, tak ada duitku untuk membayar pengacara, siapa yang membela aku di pengadilan? 1, 2, 3 dan 4, 9, 10, 11 dan 12. Advokat mengundang Ustadz Abdul Somad sampai lupa COVID-19. Sebetulnya pantun ini hanya sebagai tradisi orang di bumi Melayu Delhi, berpantun pembawa acara, berpantun pula. Dimulainya 1, 2, 3 dan 4, kita ikut pula 1, 2, 3 dan 4. Itu saja. Yang saya hormati bapak-bapak, keluarga besar Forum Komunikasi Advokat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sebelum kami kemari sempat makan malam, agak lambat sedikit. Saya katakan ke Bang Iqbal, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, Bang cepat sedikit, nanti kalau kita lambat payah ini, nanti dipasangkan orang nih pasal-pasal karet ke kita. Perkara lama kita aja belum selesai, belum SP3 lagi, ini kaki ini sebelah masih tertambat lagi. Jangan sampai kena kita pasal-pasal baru. Di mana-mana saya ceramah selama di Medan ini dikasih orang mimbar, baru di tempat pengacara inilah tak dikasih mimbar. Kita tak bisa minta kan, khawatir kita dikenakannya nanti pasal-pasal karet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai akhirnya kita mati menghadap Allah. Saya sekarang umur dah 43 tahun. Kalau menurut hitungan Nabi Muhammad 63, lama lagi memang. Tapi kalau ditengok kawan-kawan sekolah dulu, kawan SD udah banyak meninggal, kawan SMP lagi, ditambah lagi COVID, diabetes mellitus, jantung koroner, macam-macam nama penyakit. Maka selalu kita ingat mati, ingat mati. Saya hanya berharap kalaupun ditambah Allah umur ini, hendaknya bertambahlah amal soleh. Kalaupun tak jadi besok pagi hidup, mati malam ini, maka mati itu membuat kita berhenti dari buat dosa. Itu aja. Saya kalau mau tidur malam, ya Allah, kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, bertambah amalku. Tapi kalau kau matikan aku malam ini, berhenti dosaku. Habis. Tak perlu muluk-muluk. Tapi bukan berarti setelah itu kita tak ada planning. Tetap ada planning-planning ke depan. Saya tak mau gara-gara ini nanti rapat Forum Komunikasi Advokat, pas Pak Ketua Pak Ahmad Fadli Roza SH bertanya, gimana anggota semua, apa planning kita ke depan? Udahlah Pak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau mati aja nih. Bukan gitu, harus ada planning kita ke depan, harus ada program-program ke depan, karena kalau tidak kita akan mundur, kita tidak akan pernah maju. Maka ikmal li dunyaka, kalau untuk dunia, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau untuk dunia seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi kalau untuk akhirat, maka bayangkanlah bahwa besok kita akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang adil, Bapak Ibu juga termasuk orang yang adil, menjadi pengacara, advokat juga adalah lawyer yang adil. Keadilan kita itulah yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan ini tidak hanya dalam tablik akbar, ceramah, khutbah, tausiah, wirid yasin. Tak sesederhana itu guys. Ini kita berhadapan dengan hukum. Kita berhadapan dengan bukan pula hukum fikih, usul fikih, qawaidul fikih, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Bukan ini. Ini kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang macam tadi itu. Bukan surat Al-Baqarah ayat 282, bukan itu sebutnya. Pasal sekian, ayat ini ada pula i-nya. Nah, siapa yang bisa menghafal itu? Ustadz sudah cukup banyak energi di kepalanya untuk membahas masalah Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Habis sudah energi di kepalanya. Maka ada beberapa orang yang diberikan Allah kekuatan ingatan, hebat cara bicaranya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan pengacara itu dari 2 daerah. Pertama, Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sumatera Utara. Lama saya berpikir, kenapa dari 2 daerah ini banyak pengacara? Setelah saya tengok, ternyata 2 dari daerah ini kalau ngomong tuh lantang. Kalau orang dari Sulawesi dan Sumatera Utara nih ngomong, salah pun dia macam-macam betul kita tengok. Yakin dia PD-nya tinggi. Nah itu. Oleh sebab itu
Ada juga orang benar, cuman gaya ngomong dia itu menurut pasal sekian ayat ini. Orang tuh yakin, iya apa tidak ya? Tapi kalau orang dari Medan ini paten kali dia. Oleh sebab itu maka ini bakat-bakat ini, bakat kemampuan mengingat pasal-pasal, bakat bicara yang lantang tegas dengan pilihan kata yang luar biasa, ditambah dengan keberanian, maka itu bekal yang luar biasa. Ada jaksa penuntut umum, ada hakim yang memutuskan perkara, ada terdakwa yang buta hukum tak mengerti, maka dia perlu orang yang menasehati dia. Nasihat itu advice. Orang yang menasehati itu, itulah dia para advokat, atau bahasa lainnya disebut dengan lawyer. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustasyar. Mustasyar diambil dari kata syura, syura diambil dari kata musyawarah. Maka kata Nabi, ma khaba man istasyara, tak sia-sia orang yang mau bermusyawarah minta pendapat orang yang mengerti hukum, wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang mau beristikharah. Seandainya aku dikriminalisasi orang, dalam ceramah ada yang keseleo lidah, tersalah sikit, rupanya diviralkan orang, ditangkap orang, tak ada duitku untuk membayar pengacara, siapa yang membela aku di pengadilan? Lama dia diam. Terus saya tanya, masih kamu mau tinggalkan juga lagi ini? Insya Allah saya lanjut S2 Pak Ustaz. Oleh sebab itu kita ingin mindset orang berubah. Banyak orang beranggapan sesudah dia hijrah, setelah dia taubat, dia mau ikut pengajian, akhirnya dia tinggalkan ini semua. Aku udah kutinggalkan di dunia ini Pak Ustaz, aku mau mati aja. Jadi kalau pengacara-pengacara ini taubat meninggalkan ini, siapa lagi yang bisa berkecimpung di sini? Siapa lagi yang membela alim ulama, para habaib? Siapa lagi yang membela orang-orang susah yang tidak mampu? Tapi ini ada dosanya Pak Ustaz. Dosa-dosa sedikit nanti ku carikan syafaatnya insyaallah. Oleh sebab itu maka ini perjuangan luar biasa. Saya insyaallah diberikan Allah kesempatan untuk belajar fikih Islam, hukum Islam, Islamic law. Tapi dalam masalah hukum konvensional saya buta, saya tak paham. Maka ketika saya terjerat dalam suatu perkara, bahwa itu ceramah saya 6 tahun yang lalu di dalam masjid, pengajian subuh, bukan pula itu intisari ceramahnya, itu hanya menjawab pertanyaan orang. Lalu kemudian ketika diviralkan, saya tak dapat membela diri. Siapa yang membela saya? Berkumpullah pengacara-pengacara, tiba-tiba saja tak diundang, tak diajak, tak diminta, membubuhkan tanda tangan 70 orang pengacara muslim dari Sabang sampai Merauke siap untuk membela Ustadz Abdul Somad. Takbir! Macam mau perang aja. Begitu saya sampai di Jakarta, disodorkan kertas, Ustadz Somad, inilah dia 70 pengacara yang sudah siap membela Ustadz, selengkap dengan segala pasal-pasalnya, bahwa Ustadz berbicara ini di dalam masjid, tidak disuarakan mikrofonnya sampai keluar, bahwa Ustadz bukan inti pembicaraan, judul tema besarnya bukan masalah itu, tapi Ustadz menjawab pertanyaan, maka Ustadz tak bisa dikenakan satu pasal apapun. Meleleh air mata saya, disangka mereka ini saya haru menengok itu. Yang saya pikirkan, cemana membayar 70 pengacaranya. Yang saya pikirkan, mak kacau aku sekali ini ya. Rupanya ditengok mereka saya menangis, datang pemimpin-pemimpin pengacara itu yang hebat-hebat itu, yang terkenal-terkenal itu, duduk mereka, kami dari forum komunikasi advokat ini, kami dari ini, kami dari ini. Apa kata mereka? Saya bisikkanlah, tanya berapa bayar? Kami ini Pak Ustadz Somad sudah lillah siap mati kami ini semua. Oh semangatlah saya mendengar siap mati. Panjang-panjang umur ceramah, baru di komunikasi, forum komunikasi advokat nih, memang betul loh, advokat itu detail dia, setiap kata itu ingat dia, karena dia memang kalau salah sedikit langsung kena kan, nampaknya. Oleh sebab itu maka ketelitian, kedetilan, ketajaman analisa, kehebatan menghafal, kecakapan untuk menyampaikannya, itu adalah bakat yang tak dimiliki orang lain. Pengacara dengan ustadz itu beda-beda tipis aja. Bedanya kalau pengacara itu dia bicara di depan hakim, bicara di depan terdakwa, bicara di depan jaksa, bisa didudukkannya semua. Dia hebat, berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, berhadapan dengan preman, kena teror, macam-macam.
Saya berhadapan dengan pengacara-pengacara di daerah minoritas. Luar biasa perjuangan mereka. Apa kata mereka waktu saya datang? Kami ini semangat karena Ustadz Somad. Kami tengok Ustadz semangat, kami pun bersemangat. Dalam hati saya, aku pun semangat karena kalian pula semangat. Jadi pada hakikatnya kita adalah saling menyemangati, saling bersama, berjamaah. Itulah datang kekuatan kita. Alaikum bil jamaah. Malam ini orang semua akan tahu di mana Ustadz Somad itu ceramah. Ustadz Somad ceramah bersama Forum Komunikasi Advokat Kota Medan. Besok di-share beritanya. Apa kata haters tuh yang kalian ganggu, ngeri-ngeri sedap kita nih. Di perkara kan. Baru tahu dia. Bagus juga sering-sering. Udah lama saya ceramah ke Medan ini, baru kali ini diundang advokat. Mungkin kalau dari dulu tak banyak kali apa itu. Perlu kita sering-sering dekat pengacara nih, biar jangan nampak kali haters itu kan. Jadi maksud cerita saya ini dari awal ini adalah bagaimana kita profesional di bidang ini. Karena orang kalau tidak dia jalani ini dengan kesiapan mental, dia bimbang-bimbang, ragu dia melangkah, ragu dia bekerja, cemas-cemas dalam hatinya. Dalam perjalanan dari rumah mau ke kantor, mau ke sidang, mau ke pengadilan, mau ke perkara, betul tak yang kebuat nih? Kira-kira dapat pahala atau tidak? Jangan-jangan aku ini masuk neraka? Jangan-jangan, apalagi kalau ditontonnya, ada dulu film saya tonton tentang pengacara yang setiap perkara menang terus, menang terus, menang terus. Rupanya dia ditolong setan. Bintangnya Al Pacino. Bapak Ibu mungkin ingat itu filmnya. Setiap perkara dia menang terus. Bahkan orang-orang yang salah pun bisa dibenarkannya. Orang-orang yang menganiaya pun bisa dimenangkannya. Maka sesungguhnya dia sedang ditolong oleh kekuatan. Rupanya dia berkawan dengan setan. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Salat tak pernah, puasa tak pernah, pengajian tak pernah, kerjanya jahat, membela orang yang salah, tapi rezekinya lancar, perkaranya menang terus, dapatnya ikan-ikan dua, kalau tak ikan paus, ikan hiu. Maka sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Wa umli lahum, kuulur untuk mereka. Kukasihkan dia rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, bini 3. Min haitsu la ya'lamun. Dia tak sadar. Disangkanya dia sedang dapat nikmat. Sesungguhnya dia sedang dapat laknat berbaju nikmat. Ini gerakan revolusi dalam diri, revolusi jiwa kita. Karena kita ini terus saja berputar terus. Sidang berperkara, sidang duit berperkara, godaan-godaan terus sampai lupa di mana titik balik. Kita mesti berhenti sejenak. Diawali dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad, berpikir aku ini mau kemana? Sampai kapan aku di sini begini? Sampai kapan aku akan melakukan perbuatan ini? Maka berhenti merenung sejenak, lalu kemudian memulai langkah baru. Maka kita sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan semata. Puncak dari kepuasan adalah ketika kita bisa membela orang yang tak mampu, ketika kita bisa membela orang yang lemah, ketika kita bisa menaikkan orang yang di bawah naik ke atas, dan orang yang hebat mulia karena kejahatan bisa kita tunjukkan kebatilannya. Di situ ada kepuasan yang luar biasa. Hidup ini singkat. Kebetulan kita diperankan Allah dengan peran masing-masing. Ditengok Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum lagi dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum, masih dalam bentuk roh menurut ilmu Allah, menurut kudrat iradat Allah. Ditengok Allah taala. Oh, ini cocoknya di pengacara. Ini cocoknya ustadz ini. Ini cocoknya tukang ojek ini. Jangan sepele kan. Dia memang tukang ojek, tapi semua ojek di Medan ini dia bosnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Ini peran kita ini masing-masing diberikan Allah SWT. Yakinlah bahwa ini suratan kita dari kecil memang. Bapak dulu teringat saya gimana ceritanya Bapak ini bisa jadi pengacara nih. Saya Pak Ustadz dulu memang dari kecil memang udah bawaan. Kami dulu kalau cabut sama kawan tuh makan 3 bayar 1. Saya membelanya Pak Ustadz. Tapi dulu Pak Ustadz, setelah saya hijrah nih insya Allah beralih saya Pak Ustadz. Tangan ini dulu pernah membunuh orang yang paling baik
paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, kutusukkan tombak ke tengkuknya, kugoyang-goyang sampai keluar dari selangkangannya. Mohon maaf, itu pengakuan Wahsy berkulit hitam yang membunuh Hamzah. Tapi setelah dia hijrah masuk Islam bersyahadat, tangan ini juga pernah kubalaskan membunuh orang paling jahat, nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Dulu sebelum kau hijrah, kau orang yang paling lantang berbicara, kau yang orang paling menentang. Tapi setelah kau hijrah, kau juga lah yang orang paling lantang bicara untuk menyuarakan kebenaran. Itu makna hijrah. Ini banyak orang berpemahaman hijrah nih, dulu sebelum hijrah lantang bersuara, menggelegar, kalau sidang suara dia yang paling hebat. Begitu udah hijrah, macam ayam kena minyak lampu. Kau kenapa tak macam dulu? Dulu kau bukan main lagi semangat. Aku dah tinggal tuh semua, aku udah mau mati aja nih udah. Oh tak betul, suara tetap lantang, tetap menggelegar. Cuman bedanya kalau dulu ikut pada kebatilan, setelah hijrah maka dia liihqaqil haq, untuk menunjukkan yang hak itu adalah benar. Makanya doa kita selalu, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan padaku yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan di mataku bahwa yang batil itu adalah salah, warzuqna ijtinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Bahwa sekarang kata orang ada hakim yang curang, ada jaksa yang jahat, ada yang korup, orang baik tetap ada. Jamaah itu yang bercerita, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, kami ini berperkara dalam masalah narkoba, terus kami cari siapa hakimnya, kami cari hakimnya siapa, datang kami ke rumahnya, Pak begini begono, begini begono, begini begono ini. Kata hakim, tidak, saya tak mau mengasihi anak bini saya makan haram, bawa nih pulang. Akhirnya kami tengok dia tak mau duit, kami cari apa hobi anaknya. Anaknya rupanya suka kucing, kucing Anggora yang pesek, makin makin mahal kucing ini. Kami bawakan anak kucing untuk anak dia. Pak, kalau bapak tak mau duit, ini kami bawakan kucing. Tidak, aku masih punya duit untuk kucing. Jadi sampai hari ini yang punya integritas itu masih ada, orang-orang yang jujur yang amanah itu masih ada. Tapi memang dia tak banyak. Mereka ini macam ya perlu dibudidayakan lah, macam dinosaurus dia. Nah, itu udah hampir punah. Tapi Allah berjanji apa kata Allah? Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan integritas, kejujuran, ketakwaan, kebaikan ini, ditinggalkannya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok orang, yuhibbunahu wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka tolong agama Allah, mereka tolong hamba-hamba Allah yang lemah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak pernah takut kepada orang yang mengejek. Laumata laim dalam Quran disebut mengejek. Kalau orang sekarang membuli, lebih kerennya lagi haters. Maka mereka tak pernah takut sedikit pun kepada bully-bully, haters dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan mereka dalam hidup ini adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saya yakin dan percaya godaan bapak, godaan ibu tak sama macam godaan saya. Godaan saya tak begitu banyak, paling-paling pas dekat-dekat pilkada aja. Tapi doa godaan bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang nih banyak godaan ke saya. Baru pagi tadi masuk WhatsApp, bisa tak Ustadz jalan begini? Saya bilang, yang dulu-dulu tuh CRV saya tolak, Fortuner saya tolak. Kalian mau ngasih apa? Katanya. Jadi saya pasang harga tinggi duluan. Pucat dia langsung. Hukum tak pilih kasih. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara orang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka dari tanah akan kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Oleh sebab itu prinsip itulah yang ditanamkan dalam diri setiap hari, setiap pagi, setiap petang, supaya ingat kita pada mati. Kam min masyhurin fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang populer, terkenal di bumi, tapi tak dikenal oleh malaikat di langit. Tapi ada orang yang tak dikenal sebagai ustadz, dia tidak khatib Jumat, dia tidak menjadi imam, dia dianggap orang biasa saja, penampilannya mungkin dianggap sebagai preman, dia hanya masuk keluar masuk pengadilan,
tapi rupanya amal dia penuh keikhlasan, menolong hamba-hamba Allah yang teraniaya, melaksanakan pesan Nabi. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu yang menzolimi atau yang dizolimi. Sahabat bingung, kalau menolong orang yang dizolimi kami bisa, tapi menolong orang yang menzolimi macam mana menolong dia? Kata Nabi, angkat tangannya. Ada orang punya kekuasaan, ada orang punya jabatan, menzolimi orang lain, dia angkat tangannya. Itu yang dimaksud Nabi dakwah dengan tangan itu. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbihi, dengan hati. Saya dengan hati aja lah Pak Ustaz. Tak bisa, karena kau punya jabatan, kau punya SK, kau punya tempat praktek, kau punya kenalan-kenalan, kau punya link. Maka manfaatkan ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisabr. Membangun pribadi advokat yang bertakwa. Takwa, ta itu tawadu. Wa iya. 4 huruf kata Imam Al-Qusairi. Yang pertama itu tawadu, rendah hati. Tapi tawaduknya pengacara bukan menunduk. Tawaduknya pengacara dia mesti lantang, matanya mesti tajam. Tawaduknya pengacara suaranya mesti menggelegar. Saya tak mau selesai acara ini besok semua pengacara tawaduk. Bapak Hakim, habislah. Zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, pergilah Sayyidah Aisyah ke pasar. Lalu kemudian ada di depan tepi pasar itu orang yang pakaiannya kumuh, gayanya mau mati. Ditanya Aisyah lah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Man hadzal rajul?" Siapa orang ini? Dijawab orang di pasar itu, azhadun nas. Inilah orang yang paling zuhud. Inilah orang yang paling zuhud di antara kami. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Umar azhadan nas. Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Umar bin Khattab orang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau dia bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau dia berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau dia memukul pukulannya keras. Itu orang zuhud, itu orang tawadhu. Jadi jangan bayangkan tawaduk itu justru di depan orang-orang yang sombong, depan orang-orang angkuh, justru kita boleh angkuh. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Nah, jadi dalam berperkara itu kalau ada orang yang petantang petenteng, sombong pula kita. Kalau ada orang yang gayanya sengak betul, kasih dia 2 kali. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Bukan hadis Nabi, ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Artinya apa? Tepatkan pada tempatnya. Maka saya tengok penampilan pengacara-pengacara itu. Pengacara itu luar biasa. Saya tengok sepatu-sepatu pengacara itu pleset-pleset lalat di situ. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang-orang ya. Kalau dia berhadapan dengan orang kaya, jangan sampai mental dia down. Kalau nampak orang kaya itu pakai cincin 3, pakai 4. Kalau ditengoknya orang kaya itu pakai jam emas, pakai pula jam warnanya jam emas. Jangan emas, karena emas haram. Kau pikir kau aja yang bisa, aku lebih bisa lagi. Kalau nampak dia lari 120, gas 140. Tapi rem ingat-ingat juga. Dan pula kelewatan kan? Oleh sebab itu mana tawaduk? Kapan kita tawaduk, rendah hati, rendah diri, suara pelan? Ketika berhadapan dengan orang miskin, dengan orang susah, di hadapan Allah, rendahkanlah dirimu. Ini kadang banyak orang nih kalau di depan orang miskin, dia yang petantang-petenteng. Di depan pejabat, depan tentara, depan polisi, depan orang punya kuasa, apa dia ciut. Itu bukan tawaduk. Tawaduk itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa jangan tinggalkan ini, karena kalau kau tinggalkan belum tentu ada orang yang lebih baik daripada engkau. Kalau kau tinggalkan tempat ini, apakah kau yakin ada orang lebih baik, lebih suci, lebih berintegritas, lebih jujur, lebih baik daripada engkau? Belum tentu. Maka kau tetap duduk di sana, kau berusaha untuk takut kepada Allah, karena bakat itu tak semua orang memilikinya. Tapi hidup ini harus ada remnya. Sering-sering masuk ke ruang ICU, tengok orang sakit di ruang ICU, itulah kau baru bersyukur. Selama ini kalau kau bicara lantang, hakim jelas mendengar kata-katamu. Terdakwa yang tersudut bisa bangkit semangatnya karena kau bela, karena kau mengerti hukumnya. Jaksa yang menuntut bisa sadar bahwa sebenarnya ada tuntutan yang keliru karena kau meluruskannya. Maka ini adalah amal.
Jadi jangan anggap amal soleh. Banyak orang menganggap amal soleh itu baca yasin, tahlil. Kalau cuma baca yasin, tahlil, siapapun bisa. Hebat kali bupati kami ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Hari Jumat dia sholat Jumat Pak Ustadz. Apa pula amal bupati sholat Jumat? Hebat kali bupati kami ini Pak Ustadz, wali kota kami ini, gubernur kami ini Pak Ustadz. Apa amalnya? Dia puasa Senin Kamisnya tak tinggal Pak Ustadz. Emak-emak pun bisa begitu. Yang dimaksud amal hebat itu adalah suatu perbuatan yang tak bisa dilakukan orang lain, tapi bisa dilakukannya karena jabatannya. Itu baru amal luar biasa. Baca yasin, sholat Jumat. Kemarin dia bisa pula jadi khotib Pak Ustadz. Khotib tak usah dia, serahkan aja sama Ustadz. Kalau dia mau berbuat dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan popularitasnya, maka pengacara cukup dengan ilmunya, dengan keahliannya, dia bela orang tak mampu, maka disitulah kelebihan, diangkat Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya. Siapa yang membela dia? Maka tak bisa sendirian. Alaikum bil jamaah, berjamaah. Yang kita perjuangkan bukan perut kita, yang kita perjuangkan bukan nama kita, yang kita perjuangkan bukan pribadi kita, yang kita perjuangkan adalah keadilan. Salah satu dari nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Adlu, keadilan. Kalau mau dekat kepada takwa, i'dulu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah engkau, itu mendekati kepada takwa. Ayat itu pula dibacakan pengacara tadi. Hampir bahan saya habis. Punya keyakinan bahwa anak-anak kita itu sudah dijamin Allah rezekinya. Kan itu yang merusak kita. Kita mungkin makan udah cukup, pakaian sudah cukup, tapi anak kita sebelum tidur malam terpikir, cemanalah sekolah anakku nanti. Kalau sekolahnya selesai, di mana pula rumahnya? Bagaimana pula kerjanya? Bagaimana pula nanti emasnya? Bagaimana pula kami menikahkan dia? Bagaimana pula ketakutan anak kita tak makan? Itulah yang membuat kita menjadi mencari yang haram-haram. Oleh sebab itu mesti ada keyakinan bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada rupanya di antara kita ini yang keluar dari rahim ibu kita membawa pakaian satu setel. Ada yang lahir bawa koper? Tak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Keluar engkau dari perut ibumu, tapak kakimu 2 jari, panjangmu sejengkal. Itu makanya sering-sering kita nengok akikah. Kalau ada kawan undangan akikah, datang. Ini banyak orang tak mau datang. Kau datang akikah anakku ya, tak bisa aku nengok kambing. Baru dengar kambingnya sudah naik darah tinggiku. Datang untuk melihat diri kita dulu. Bahwa sekarang kita jadi pengacara terkenal, kita menjadi populer, menangani perkara-perkara besar. Begitu juga dengan anak-anak kita ini, rezekinya dijamin Allah. Kita didik saja mereka agama, masuk sekolah tafsir Quran, masuk sekolah tahfiz, masuk pesantren. Setelah itu terserah dia mau jadi apa, tengok bakatnya masing-masing. Aku udah jadi pengacara Pak Ustadz, anakku nih mau lebih hebat lagi dari pengacara. Mau jadi apa anak bapak ini? Ku tengok kemana-mana bawa martil, nampaknya masuk fakultas hukum jadi hakim nanti ini Pak Ustadz, hakim konstitusi Pak Ustadz. Terserah bakatnya mau kemana. Saya mau anak saya ke Mesir lah Pak Ustadz. Yang mau ke Mesir ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz. Kalau gitu bapak aja pergi. Jangan paksa anak-anak kita. Tapi untuk yang dasar nih wajib kita paksa. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Untuk kuliah terserah kau mau kemana. Aku mau ke Amerika ya, tak apa-apa, otak kau Amerika, hati kau tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku mau ke Jepang ya, bagus kau ke Jepang. Dulu Jepang menjajah kita, aku jajah pula anak-anak gadis Jepang tu kau Islamkan dari sana. Jangan sampai selop Jepang tu aja kita pakai. Oleh sebab itu maka silakan dia sekolah, dia silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang. Karena dia tahu di mana letak sarangnya. Di mana dia? Dia akan balik ke Medan, Sumatera Utara, membangun negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ustaz Somad, itu pernah kami bawakan duit 1 koper Pak Ustaz. Terus kami bukakan, kami tunjukkan. Apa kata dia? Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Tutup, bawa balik. Terus gimana Pak? Transfer aja. Tentu dengan cara yang santun. Kadang kalau kita ini menolak, perbuatan kita baik, tapi hati orang sakit. Oleh sebab itu caranya santun. Berapa banyak perbuatan yang baik, tapi kalau udah menyinggung perasaan orang. Pernah Ustaz mengalami seperti itu, ya.
Masa iya ceramah cuman 25 menit dikasihnya duit sampai saya intip banyak ini. Ini pasti ada sesuatu ini. Kalau tak ada berada takkan Tempuah bersarang rendah. Tempuah sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau udah musim padi turun dia ke bawah. Musim padi ini 5 tahun sekali biasanya. Ini ada apa ini? Tapi tidak pula saya katakan saya menjaga integritas, bawa ini ke neraka jahanam. Tidak. Alhamdulillah Pak, duitnya sudah sampai. Tapi saya minta staf Bapak untuk menyerahkan ini ke panti asuhan. Mohon izin ya Pak, fotonya saya share. Maka bisa kita berkata tidak. Kenapa? Karena pancing itu tak sempat tertelan kita. Susah kita bicara kalau mulut berisi air. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Nanti kalau kedengaran saya agak begitu bercakap, berarti sudah dapat. Ini berarti belum dapat lagi. Oleh sebab itu integritas ini. Ustadz boleh kayak foto KTP-nya? Boleh KTP. Alhamdulillah. Untuk apa nih Pak? Ada nanti mau kirim insya Allah. Alhamdulillah. Ini udah di jalan Pak Ustadz. Gimana? Bisa diterima? Tolong kirimkan gambarnya. Wah, inilah yang lama diingin-inginkan. Minta perlu digas. Baru niat aja udah lanjut kencang. Saking kan hebatnya. Gimana Pak Ustadz? Insya Allah. Tapi nanti kalau sudah sampai di rumah saya serahkan ke panti asuhan boleh ya Pak? Oh enggak, saya ngasih Ustadz. Tapi saya tak bisa, rumah saya kecil, gerasi tak banyak. Nanti kena panas diambil pencuri, perampok. Saya tak ada pengawal, tak ada security. Saya bukan pejabat. Jadi saya serahkan nih ke panti asuhan. Jangan. Jadi gimana? Kalau gitu saya ambil balik. Katanya, ya tak apa-apa. Artinya apa? Caranya lembut. Lebih baik lembut mengena daripada keras tak kena. Apa gunanya keras tak kena? Yang lebih bagus memang keras kena, macam Mike Tyson. Tapi kita kan tak sampai macam itu.